Iki gini Mas, saya juga dengar-dengar dan wah sampean udah sama saya udah sering komunikasi. Sampean juga termasuk aktivis ini. Tak golongkan ke termasukan itu sampean aktivis karena sampean juga membela warga yang lagi viral gitu ya, tentang pembangunan rumah sakit Bayangkara di Desa Tambahmulyo. Dan yang dipakai lokasinya itu ternyata lapangan. Ini piye iki, Mas ini? Wah, itu sing wingi lagi viral Mas ya. Ya. Iya ya, ya dibilang miskomunikasi ya karena mungkin musyawarahnya itu belum ada lah Mas. Musyawarah awal ada sosialisasi di awal penerimaan undangan PTSL untuk menerima. Itu sempet Pak Inggi ngomong ada rencana pembangunan rumah sakit Bayangkara di lapangan. Nah, tak pikir kan kedepannya kan berjalannya transparan Mas. Tak pikir. Ya kita ya diam-diam aja ya enggak mosok ya sama Bapak desa ya awake percayalah Mas dengan aturannya Pak Inggi. Tapi berjalannya waktu ini awal puasa kalau nggak salah itu puasa malam minggu mengadakan sempat beliau posting di Facebook ada 2 undangan Jumat itu ruko malam minggu rumah sakit Bayangkara. Nah, tapi untuk yang rumah sakit Bayangkara itu belum jelas Mas. Kalau yang ruko Jumat itu sudah terrealisasi dimusyawarahkan, tapi untuk yang malam minggunya belum ada. Dan kabarnya ini loh Mas ya. Menurut info yang bersangkutan itu kan malam minggu ngumpulnya itu di balai desa, di ruangan kepala desa. Itu untuk BPD dan informasinya ada Pak Camat juga. Berarti tidak melibatkan warga ya Mas? Malam minggu itu enggak Mas. Malam itu enggak. Nah, setelahnya ada musdes sama warga. Di malam itu BPD dimintain tolong untuk tanda tangan, entah itu transaksinya bagaimana kurang paham Mas. Intinya di malam minggu itu BPD diinstruksi kalau nanti setelah malam ini tanda tangan, nanti Selasa ada sosialisasi dan musdes. Tapi setelah hari Selasa itu ada undangan tersebar di grup RT Mas. Grup RT itu ada undangan, kalau nggak salah tanggal berapa ya, tanggal 15 Maret kayaknya. Itu dibatalkan karena ada pihak mana yang tidak bisa hadir. Dan saya pikir sama teman-teman tidak ada kelanjutannya kan ayam-ayam aja Mas. Terus ada berita di mana ya? Pokoknya mau didirikan itu. Lah kita sebagai warga mencari tahu kebenaran itu. Ya sempat teman-teman kita adalah 4 sampai 5 orang ke pendopo mencari tahu ini bagaimana, terus aturannya bagaimana, kapan mau disosialisasi dari pihak terkait. Tapi di pendopo untuk menemui Pak Bupati itu nggak bisa menemui karena ada rapat katanya mbah apa gitu loh. Terus 10 Maret kita datang berempat ke BPN mencari tahu ke Pak Solikin itu apa ya? Pokoknya yang bertanda tangan di sertifikat itu Mas. Kan kita kan mencari tahu. Ternyata kita dari salah satu teman-teman mendapatkan apa itu namanya PDF apa itu? Ya. PDF. Surat keterangannya itu. Bahwasanya tanah lapangan itu sudah beratas menjadi aset desa, pemegang hak desa dengan jenis sertifikat hak pakai. Nah, kita tanya ke Pak Solikin kejelasannya bagaimana.
Dan ternyata Pak Solikin menjelaskan kalau ada apa surat untuk pengembalian kembali itu, untuk pengembaliannya untuk merubah atau apa, di waktu itu kita belum paham Mas. Untuk merubah apa, untuk alih fungsi, alih-alih apa, itu dicek sama Pak Solikin mau mengecek lokasi ini seperti apa, dan beliau berkata di tempatnya Pak Inggi kalau nggak salah itu bertemu salah satu sarekat, dia mengutarakan kalau di waktu 2020 itu lapangan itu pernah dimusdeskan menjadi aset desa. Nah di situ Pak Solikin nggak berani istilahnya menjahit lah, menjahit, karena belum ada perubahan, dan kita disuruh ke Bapermades, Dispermades, untuk mencari terkait musdesnya itu bisa dirubah apa enggak. Kalau bisa dirubah ya, kalau warga setuju ya monggo kita akan menjahit gitu. Dan soal aturan tanah lapangan kalau mau diberikan ke pihak lain, beliau berkata harus ada tukar guling. Betul. Yang tidak mengurangi aset desa, beli. Ya, betul. Dibeli yang ukurannya sama, bahkan harus lebih baik gitu. Tapi berjalannya waktu kita mengadakan audiensi di balai desa, mengundang pihak BPD, aparatur desa lah, ya, bersama warga, RT RW, tokoh, semuanya kita undang. Di waktu itu kita menyebar undangan 700, tapi terrealisasi 600-an Mas. Ya alhamdulillah antusias warga ya banyak lah Mas. Bagus itu. Datang, dan beliau pernah sempat sebelum tanggal 5 itu sertifikat lapangan itu sudah atas nama Polresta Pati. Kan kita kan kaget Mas. Kok belum ada sosialisasi musyawarah, kok sudah mendeklarasikan kalau tanah lapangan itu atas nama Polresta Pati. Nah kita teman-teman dan warga-warga ini seringlah kita keluar jagong, kok iso ngene iki piye, kok iso ngene iki piye, ayo dadi anakno pemanggilan tinggi. Ya oke lah, terus tak awali karo bolo-bolo, undang iku mang kembali ke tanggal 5 mang. Tanggal 5 ya nek sempet beliau poinnya dari Rumah Sakit Bayangkara Mas, itu status tanah itu memang benar-benar Pak Inggi itu bilang atas nama Polresta Pati. Memang itu. Yang saya herankan Mas, ini yang sampai sekarang saya pertanyakan. Sekarang saya tanya sama Mas Didi, aturan pinjam sama bank apa boleh kita meminta uangnya dulu, persyaratannya nyusul, bisa itu Mas? Tidak bisa. Nah, kalau aturan bank itu tidak bisa. Aturan bank itu gini Mas, jadi ada yang namanya pengajuan pertama, terus ada survei. Pengajuan ini nanti disertakan juga persyaratannya untuk aguna dan lain-lainnya itu. Baru survei hasilnya baru serah terima. Lah, untuk kembali ke sertifikat Mas, musyawarahnya belum terrealisasi, belum ada titik terang, kok beliau Pak Inggi kok bilang sudah atas nama Polresta Pati. Apakah ini Mas, mungkin sudah ada sosialisasi diganti lapangan, yang lainnya sudah mungkin diberitahu sama pihak kepala desanya, ini loh dibuatkan lapangan di sini, ini nanti buat lapangannya di sini, sudah ada seperti itu apa belum Mas? Untuk yang sebelum tanggal 5 Mas, itu belum ada. Setelah kita merencanakan audiensi tanggal 5 itu, ada Pak Inggi berbicara untuk penggantinya itu dibengkok Mas. Kalau dibengkok kan ya sama saja mengurangi Mas. Lah, warga ini kurang cukup puas Mas. Ya. Inginnya tanah lapangan harus diganti, tanda kutip
beli mas, Betul. pengennya gitu. Lah dari pihak warga ini berharap mas, berharap sama pemerintahan desa, terutama untuk kepala desa dan BPD, mengharap beliau-beliau itu mengadakan musdes. Tapi untuk saat ini belum pernah ada musdes yang terkait putusan untuk memutus sesuatu apa program atau iyalah tibakan atau iyalah dengan tukar guling, belum ada itu mas. Kemarin kan juga saya sempat dengar itu mas, sudah ada audiensi juga di anggota DPRD ya, di DPRD Kabupaten Pati itu gimana itu mas? Itu setelah tanggal 5 mas, setelah tanggal 5 kan ya namanya orang desa mas ya, pengetahuannya kan minim mas. Iya betul. Nah di situ kita hanya mencari informasi untuk terkait lapangannya nanti ditaruh mana, dan kita di situ diberi wacana di Bengkok. Untuk sementara pengedilan untuk semua RT itu belum deal itu mas, belum deal. Memang harus kalau kita ngomongin prosedur itu sudah ada mas di Permendagri, itu sudah ada kalau nggak salah nomor 3 kayaknya tahun 2024 dirubah untuk 16 desa ketika mau digunakan oleh Pemkot dalam tanda kutip yang mau dipakai rumah sakit Bayangkara ini, itu harus ada proses tukar guling atau membeli atau tukar guling dalam artian ada tanah milik Pemkot, nah itu ditukar untuk warga Tambah Mulyo ini. Kalau tidak ada itu sebenarnya menyalahi aturan. Kita juga tidak tahu kok bisa kepala desa memakai dasar apa yang dipakai untuk itu. Makanya kan mungkin kemarin saya berharap DPRD itu bisa ngasih win-win solution dalam artian di situ. Ini loh, oh warga dikasih ini miliknya Pemkab dalam artian di sini ini dipakai. Tapi kan kalau tidak di desa ini otomatis jauh mas, lapangannya di mana. Nah nanti itu kembali lagi ke Pemdesnya, bisa dikasih Bengkok, cuma yang uang hasil beli ini dibeliin lagi sama tanah-tanah warga desa yang dijual untuk kembali ke aset desa, seperti itu sebenarnya mas. Itu yang kemarin yang tanggal 5 belum putus, kita masih bingung mas. Ini kayaknya belum efektif lah. Kita mengajukan permohonan audiensi di DPR, dan di DPR beliau Dewan itu ibaratnya masih bersambung, dan nanti beliau pengen sidak bagaimana kondisinya lapangan ini bagaimana. Dan setelah beberapa hari kemudian beliau sidak komisi A, D, dan C. Kalau C itu mungkin pengen ikut lah. Iya. Sidak dari keterangan Bujare, proses penyatir bekatan itu bilang semua yang belum bersertifikat itu diajukan semua. Istilahnya Bujare itu asap hasilnya Bujare itu bagus mas, karena menambah aset desa. Karena kan menurut dari keterangan Pak Inggi kan GG nggak bisa disertifikatkan. Tapi kan dengan dasar apa kurang tahu itu. Kalau GG bisa disertifikatkan memang benar mas, cuma itu kan kalau GG-nya itu kalau aset desa berarti ada datanya, data milik aset desa. Emang ada bisa mas, disertifikatkan dalam artian sertifikat yang milik ya bisa. Peta persilnya ada, dan untuk peraturan GG yang kita pelajari mas, kan kita kan sambil berjalannya waktu kan sambil mencari ilmu itu mas. Ternyata peraturan GG itu berdasarkan penguasaan minimal 20 tahun mas. Setelah 20 tahun bisa dibuatkan untuk aset desa, bisa dimiliki oleh aset desa jenis SHP. Kemarin juga agak menggelitik gitu mas, ada suara-suara oh ini pergerakan desa Tambah Mulyo ini digerakkan sama orang-orang yang sakit hati. Gara-garanya ini yang masyarakat yang tidak memilih kepala desa yang jadi ini, yang memilih yang tidak jadi. Nah seperti itu gimana tanggapannya? Lu kok iso bilang mas? Itu
Nah, Mas ya, menolak sembuh. Nah, Menolak sembuh itu statement yang kurang pas, Mas. Wong calon kepala desa kemarin itu tunggal, Mas. nah, tunggal dulur. Kok iso Bisa menolak sakit hati sembuh? gimana coba? Kemarin ada itu, ada ya beberapa orang ya waktu di live itu berbicara seperti itu, saya juga kaget. Tuh, tunggal kok bisa sakit hati. Nah, itu perlu digaris bawah itu loh. Tunggal kemarin itu. Nah, Itu saya lihat di Mas, di live TikTok ya. live TikTok terus sama itu diunggah, Mas. Diunggah di mana ya? Di akun Info Madiun itu, Mas. Diunggah itu, kok statementnya kok seperti ini, apa ya, tahu keadaan di desa di waktu pencalonan bagaimana, kok statementnya kok seperti itu gitu loh, Mas. Amat sangat disayangkan warga itu, Mas. Sebenarnya gini, Mas, ya mungkin sih kan kalau untuk warga ini tuntutannya itu apa, keinginannya itu seperti apa, Mas, untuk pembangunan ini? Apakah sebenarnya warga membolehkan atau warga ini menolak atau gimana, itu gimana, Mas? Sebenarnya warga itu nggak pernah menolak, Mas. Sama sekali untuk pembangunan rumah sakit itu sama sekali tidak pernah menolak. Tapi harus ada tanah penggantinya, lapangan jelas, komunikasinya jelas, dimusyawarahkan dengan jelas, dengan notulen berita acara musyawarahnya bagaimana itu jelas. Dokumentasinya sampai saat ini belum transparan itu, Mas. Pengajuannya apa, dan kalau sudah pernah dimusyawarahkan berita acaranya apa, putusannya apa dari pihak warga. Berarti sampai saat ini belum ada ya, Mas? Maksudnya ini Belum ada. lapangan yang dibangun duluan. Kalau misalnya kita mau mengganti kan, oh ini loh udah ada lapangannya. Nanti kalau ada acara yang namanya lapangan itu kan sarana publik dulu. Jadi kayak buat dipakai olahraga, kadang juga kita itu karnaval, upacara jakenan, permainan kayak kecamatan. di desa-desa itu kan ke setiap 17-an itu ramai, kebanyakan pasti di lapangan. Kalau nggak ada lapangannya terus mau di tempatnya di mana tuh? Itu yang jadi poin. Sedekah bumi juga, Mas. Nah, sedekah bumi apalagi dulu. Itu buat kepala desanya ya mohon maaf dengan sangat. Tolonglah bangun dulu lapangannya ini. Nah, nanti menyusul untuk proses pergantian tanah tersebut. Apakah ini nanti dibeli terus diberikan tanah warga untuk kembali ke aset desa atau seperti apa? Dimusyawarahkan sama warga desa. Biar apa? Biar transparan. Tidak ada lagi, oh ini seperti ini. Nah, jadinya kan timbul fitnah karena sebenarnya kita nggak tahu seperti apa, kok nggak ditransparansikan ke publik, nggak diberitahu, nggak ada musdas. Tiba-tiba ini kemarin saya lihat udah ada di plang ya, udah di plang Hak milik Polri. Walaupun di situ hak pakai lah di situ. Cuma kan kok bisa warga masih menolak sudah ada plang seperti itu? Ini yang harus kita lihat pertimbangkan. baik. Jadi seperti juga kita naik dari kepala desa kan naik ke Pak Bupati yang terhormat juga, tolonglah ditengahin warga ini seperti apa keinginannya, turunlah. Selama ini Bupati sudah sempat turun bersama warga untuk kasus ini. Kemarin turun ke sini, Mas, survei lapangan, dan beliau sosialisasi, Mas. Pengertian sosialisasi dengan musyawarah kan beda, Mas. Beda. Sosialisasi kan pengumuman atau penyampaian, Mas. Belum ada rembuk, istilahnya rembuk. Rembuk desa itu belum ada, Mas, bahwasanya kalau warga oke, saya setuju kalau dibahkan atau diganti rugi gitu lah, atau diganti tanah. Kalau untuk ganti rugi ya kurang pas lah, Mas. Ya pasti ruginya pasti ruginya itu. Nah itu ya dulu ya. Ya kayak keinginannya warga, harus ada tanah pengganti dan lapangan itu ready sebelum pembangunan rumah sakit Bayangkara. Tuntutannya seperti itu. Buat dinas-dinas yang terkait, kepala desa, bupati juga dari institusi Polri-nya juga harus tolong segera biar tidak ada timbul kecurigaan satu sama lain. Duduk bersama warga Tambah Mulai. Yes. Ya rasa cukup ya, Mas ya. Obrolan kali ini menarik ya dulur ya. Nah ini pentingnya melek tentang demokrasi, melek tentang politik. Seperti ini. Jadi kita masyarakat harus berani kritis, harus berani menanyakan ketika ada kesimpang siuran informasi. Seperti ini dulur ya. Semoga ya warga Tambah Mulyo segera selesai lah permasalahan ini. Ada lapangan kalau memang itu dibangun, segera ada lapangan yang baru. Terus untuk proses pemindahannya juga jelas, nanti tukar gulingnya berupa apa, jual beli atau lain-lain ya dulur ya.